Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim 8 jaringan komputer akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu wireless modul ETHAC. Nah, yang pertama yaitu sejarah ETHAC. Sejarah teknologi 802.11 berawal pada keputusan Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat tahun 1985 yang merilis pita GSM untuk pemakaian tanpa lisensi. Pada tahun 1991, NCR Corporation bersama AT&T menemukan pendahulu 802.11 yang ditujukan untuk sistem kasir. Produk-produk nirkabel pertama berada di bawah nama Waveland. Vic Hayes dijuluki Bapak Wi-Fi. Ia terlibat dalam perancangan standar pertama AEEE. Sejumlah besar paten oleh banyak perusahaan memakai standar 802.11. Pada tahun 1992 dan 1996, organisasi Australia CSIRO mendapatkan paten untuk sebuah metode yang kelak dipakai di Wi-Fi untuk penghapusan gangguan sinyal. Pada bulan April 2009, 14 perusahaan teknologi setuju membayar 250 juta US dollar kepada CSIRO karena melanggar paten-paten mereka. Ini mendorong Wi-Fi disebut-sebut sebagai temuan Australia. Meski hal ini telah menjadi topik sejumlah kontroversi, CSIRO memenangkan gugatan senilai 220 juta US dollar atas pelanggaran paten Wi-Fi tahun 2012 yang meminta firma-firma global di Amerika Serikat membayar hak lisensi kepada CSIRO senilai 1 miliar US dollar. Tahun 1999, Wi-Fi Alliance dibentuk sebagai sebuah asosiasi dagang untuk memegang merek dagang Wi-Fi yang digunakan oleh banyak produk. Istilah Wi-Fi pertama kali dipakai secara komersial bulan Agustus 1999. Dicetuskan oleh sebuah firma konsultasi merek bernama Interbrand Corporation. Wi-Fi Alliance memperkerjakan Interbrand untuk menentukan nama yang lebih mudah diucapkan daripada IEEE 802.11b The Rights Queens. Billinger juga mengatakan bahwa Interbrand menciptakan Wi-Fi sebagai plesetan dari Hi-Fi atau High Fidelity. Mereka juga merancang logo Wi-Fi. Wi-Fi Alliance awalnya memakai slogan periklanan untuk Wi-Fi, The Standard for Wireless Fidelity, tetapi kemudian menghapusnya dari pemasaran mereka. Meski begitu, sejumlah dokumen dari Alliance tahun 2003 dan 2004 masih menggunakan istilah Wireless Fidelity. Belum ada pernyataan resmi mengenai penghapusan istilah ini. Logo Yin Yang Wi-Fi menandakan sertifikat interoperabilitas suatu produk. Teknologi non-Wi-Fi yang dibutuhkan untuk titik-titik tetap seperti Motorola Canopy biasanya disebut nirkabel tetap. Teknologi nirkabel alternatif meliputi standar telepon genggam seperti 2G, 3G, atau 4G. Wi-Fi juga memungkinkan komunikasi langsung dari satu komputer ke komputer lain tanpa melalui titik akses. Ini disebut transmisi Wi-Fi dan ETHAC. Mode jaringan ETHAC nirkabel ini dipopulerkan oleh konsol permainan genggam multi pemain seperti Nintendo DS, PlayStation Portable, kamera digital, dan peralatan elektronik konsumer lainnya. Sejumlah alat juga dapat berbagi koneksi internetnya menggunakan ETHAC, menjadi hotspot atau router virtual. Sama halnya Wi-Fi Alliance mempromosikan sebuah spesifikasi bernama Wi-Fi Direct. Untuk transfer berkas dan berbagi media melalui metodologi pencarian dan keamanan yang baru, Wi-Fi Direct diluncurkan bulan Oktober 2010. Nah, yang kedua yaitu pengertian ETHAC. Jaringan ETHAC adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. ETHAC termasuk dalam satu dari sekian banyak jenis wireless local area network yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. ETHAC secara Latin memiliki arti bertujuan untuk. Fase ini sering digunakan untuk menggambarkan solusi yang sedang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Pada jaringan komputer, ETHAC mengacu pada koneksi jaringan yang dibuat untuk satu tujuan dan tidak memerlukan router. Misalnya, saat Anda ingin berbagi file ke laptop teman,
maka Anda bisa menggunakan jaringan ad hoc wireless. Jika Anda perlu berbagi file dengan lebih dari satu perangkat, Anda dapat mengatur jaringan di jaringan ad hoc multi-hop tanpa router, yang dapat mentransfer data melalui beberapa node. Yang ketiga yaitu karakteristik ad hoc. Yang pertama itu router free. Berbagi file antar komputer satu dengan yang lain tanpa memerlukan router merupakan keuntungan utama menggunakan jaringan ad hoc. Karena itu, menjalankan jaringan ad hoc bisa lebih terjangkau daripada jaringan tradisional. Anda tidak perlu biaya tambahan router, namun jika Anda hanya memiliki satu komputer, tidak memungkinkan untuk menggunakan jaringan ad hoc. Yang kedua itu multiple wireless link. Artinya setiap node dalam ad hoc memiliki mobilitas tinggi yang memungkinkan beberapa interface dapat terhubung dengan beberapa node lainnya. Jaringan ini juga bisa dengan cepat dibuat dalam situasi apapun, meski dalam keadaan darurat sekalipun. Yang ketiga yaitu dynamic topology. Node pada ad hoc juga bersifat mobile. Dengan demikian, topologi jaringan di dalamnya bisa berubah dengan acak. Jika terjadi kesalahan dalam jaringan, masalah yang lebih kompleks akan terjadi pada routing protokol. Yang keempat yaitu limited processor. Ad hoc adalah salah satu jenis jaringan wireless, karenanya ia memiliki limit pada kapasitas memori dan daya. Yang terakhir yaitu high speed. Menggunakan jaringan ad hoc tidak memerlukan perangkat keras maupun perangkat lunak tambahan. Jika Anda perlu menghubungkan banyak komputer dengan cepat dan mudah, maka ad hoc adalah solusi yang tepat. Nah, langkah-langkah dalam membuat ad hoc. Yang pertama yaitu gambar di atas menunjukkan tampilan pada kontrol panel Windows 7. Untuk membuat atau menciptakan sebuah jaringan ad hoc, tahap pertama adalah masuk ke kontrol panel dan pilih Network and Sharing Center. Yang kedua yaitu gambar di atas adalah lanjutan dari pembuatan jaringan ad hoc. Pada tahap kedua ini, pilih Manage Wireless Network. Pilihan tersebut berfungsi untuk memilih daftar jaringan wireless yang pernah terkoneksi dengan laptop dan juga berfungsi untuk menambah jaringan wireless. Nah, pada tahap ketiga ini, yaitu ditunjukkan oleh gambar di atas, adalah tahap untuk menambahkan jaringan wireless baru. Di tahap ketiga ini, klik pilihan Add. Nah, gambar di atas menunjukkan tahapan keempat untuk menciptakan jaringan ad hoc. Pada tahap keempat ini, klik pilihan Create an ad hoc network. Nah, pada gambar atau tahap kelima inilah isi setup jaringan ad hoc pada Windows 7 berjalan, oleh karena itu klik Next. Nah, konfigurasi keenam yang ditunjukkan oleh gambar adalah tampilan untuk mengkonfigurasi network name atau nama jaringan ad hoc yang akan diciptakan. Karena jaringan ad hoc akan difungsikan untuk pengolahan data aset Pemkap Probolinggo, maka diberi nama pengolahan aset Pemkap. Selain mengkonfigurasi network name, pada tahap ke-6 ini juga akan dikonfigurasi tipe keamanan atau security type atau tipe. Security type ini pada jaringan ad hoc ada dua pilihan, yaitu web mode dan WPA. Kedua mode tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu bab 3 pada subbab 3. Di sini yang digunakan adalah mode WPA dengan password 12345678890. Setelah mengkonfigurasi network name dan security type, maka klik pilihan Next. Selain option Next dipilih pada tahap ke-7, maka secara otomatis ad hoc akan diciptakan oleh isi setup seperti terlihat pada gambar. Gambar di atas menunjukkan bahwa jaringan ad hoc telah berhasil dibuat dengan nama pengolahan aset Pemkap dan security key-nya adalah 12345678890. Nah, jika tampilan ini telah muncul, berarti jaringan ad hoc telah dapat digunakan dan dilakukan scanning oleh laptop yang akan bergabung pada jaringan ad hoc seperti gambar di bawah ini. Nah, yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan ad hoc. Yang pertama, kekurangan ad hoc, yaitu jelek untuk digunakan pada jaringan yang mempunyai banyak komputer. Kecepatan transmisi akan terbatas, standar kecepatan wireless card yang terlemah di jaringan. Hanya untuk jarak dekat,
keterbatasan keamanan jaringan wireless yang dapat digunakan, sinyal mudah terganggu. Nah, sedangkan kelebihan EtHack yaitu konfigurasi yang tidak rumit dan mudah dipraktekkan, praktis, tak perlu membeli perangkat tambahan lain seperti access point sehingga menghemat uang. Bisa digunakan di mana saja saat dibutuhkan, baik untuk laptop dan smartphone. Nah, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.